Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap selalu semangat walaupun mungkin masih ada yang kesulitan ekonomi dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu email yang dikirimkan oleh pinjol Julo, di mana di email ini isinya bahwa aplikasi Julo ini akan mengirimkan pihak ketiga untuk menagih ke nasabahnya. Bagaimana isinya dan bagaimana cara menghadapi isi email dari ini, silakan simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload setiap harinya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman. Kali ini saya akan membahas salah satu email di mana email ini dikirimkan oleh aplikasi pinjaman online Julo. Nah, Julo ini mengirimkan email yang berisi bahwa mereka akan mengirimkan pihak ketiga untuk melakukan penagihan ke alamat nasabahnya. Jadi saya akan langsung bacakan saja isi email yang dikirimkan oleh pinjaman online Julo ini ya. Oke, silakan kalian bisa sambil dilihat di layar ya di sini. Oke. Yang terhormat kepada nasabah PT Julo Teknologi Financial. Kami informasikan perihal tagihan Julo. Anda berkesempatan mendapatkan program keringanan atau restrukturisasi Julo dengan restrukturisasi maksimal melalui tahap toleransi Julo dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi Julo ini akan ngasih keringanan restrukturisasi. Oke, lalu program keringanan ini memiliki batas waktu sampai dengan 4 April 2023. Oh, ini baru kemarin ya. Adanya pesan email ini dikarenakan keterlambatan Anda sudah melebihi 90. Nah, jadi adanya pesan ini dikarenakan keterlambatan Anda sudah melebihi 90. Nah, ini 90 apa ya? 90 tahun, 90 detik, 90 menit. Ini tidak dicantumkan, yang jelas sudah melebihi 90 katanya. Dan sudah seharusnya dengan keterlambatan selama itu, data Anda akan terdaftar di Pusdapil dan Slik OJK selama tagihan Anda belum lunas, serta masuk dalam daftar kunjungan pihak ketiga Julo di area alamat terdaftar Anda di bulan April, di mana artinya akan menyulitkan Anda untuk melakukan pinjaman di masa yang akan datang ke perusahaan manapun yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke. Kami memberikan kesempatan untuk Anda dapat memperbaiki kredibilitas kredit dan pastinya untuk mencegah terdaftarnya data Anda di Pusdapil dan Slik OJK katanya. Oke, lalu Julo bersedia membantu dan memberikan pelayanan tersebut. Untuk layanan program keringanan atau restrukturisasi, Anda dapat membalas email kami atau menghubungi admin Julo melalui pesan WhatsApp di nomor telepon 0896012309 sekian-sekian. Di bawahnya ada tulisan abaikan jika sudah lunas. Nah, mari sekarang kita bahas ya. Ini jadi Julo ini mengirimkan email yang berisi ngasih kesempatan untuk mendapatkan keringanan atau restrukturisasi. Nah, keringanannya di sini tidak secara detail dijelaskan, karena kalau misalkan untuk mendapatkan keringanan, jadi nasabahnya harus menghubungi via email ini, membalas email ini, dan juga harus menghubungi WhatsApp ya, yang sudah dituliskan di nomornya di bawah. Dan di sini dengan restrukturisasi maksimal melalui tahap toleransi Julo, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi walaupun misalkan nanti kalian dikasih keringanan, restrukturisasi, ada syarat tertentu yang harus kalian penuhi juga ya. Adanya pesan email ini dikarenakan keterlambatan Anda sudah melebihi 90. Nah, ini yang bikin bingung nasabah.
90 maksudnya 90 apa? Jadi harus jelas kalau misalkan ngirim emailnya 90 tahun, 90 jam, 90 detik, 90 menit, ini harus jelas ya. Jadi kalian kalau mendapatkan email seperti ini harus dibaca dulu betul-betul apakah ini benar tulisannya atau bagaimana. Dan sudah seharusnya dengan keterlambatan selama itu data Anda akan terdaftar di Pusdapil dan Slik OJK katanya. Oke, dengan keterlambatan selama itu masuk Slik OJK selama tagihan Anda belum lunas. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 90 katanya, ini akan masuk Pusdapil dan Slik OJK. Oke, serta masuk dalam daftar kunjungan pihak ketiga Julo di area. Nah ini, jadi Julo ini karena mereka menganggap nasabah ini sudah lewat 90, jadi akan mengirimkan pihak ketiga ke alamat nasabah. Nah, jadi untuk menyikapi hal ini kan dikirimnya via email ya. Via email bahwa memberitahukan bahwa akan mengirimkan pihak ketiga. Jadi buat nasabah yang mendapatkan email seperti ini, kalian tidak perlu panik. Kalaupun memang Julo akan mengirimkan pihak ketiga, kalian tinggal tunggu saja di rumah. Tunggu saja di rumah. Jangan mau diintimidasi, jangan mau dikendalikan dengan arahan-arahan dari DC Pinjol Julo ini. Kan suka ada yang udah silakan tunggu di rumah, jangan kemana-mana, tim kami akan datang ke rumah, suka ada yang seperti itu. Nah jadi intinya kalian kalau memang DC Pinjol ini mau datang ke rumah atau pihak ketiga mau datang ke rumah dari Julo ini, kalian tinggal tunggu saja. Kalau misalkan datang, alhamdulillah tinggal dilayani dengan baik-baik kalau mereka datang baik-baik. Tapi kalau tidak datang juga jangan dipikirin sabodo amat. Mau datang mau enggak ya itu terserah mereka, hak mereka bukan wewenang kalian. Yang penting kalian jangan pikirin hal itu. Mau datang silakan, mau enggak juga silakan. Nah ini ya pihak ketiga dari Julo ya, kalian tinggal tunggu saja. Dimana artinya akan mendapatkan Anda akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan pinjaman di masa yang akan datang ke perusahaan manapun yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, jadi konsekuensinya kalau memang kalian nasabah yang gagal bayar yang udah lewat 90, katanya ini akan mendapatkan kesulitan melakukan pinjaman di berbagai perusahaan manapun yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke. Sebenarnya kalau memang hal ini betul, nasabah akan mendapatkan kesulitan di kemudian hari. Yang perlu dipikirkan bukan hal itu. Jadi sudahlah, kalau memang kalian atau nasabah gagal bayar di Julo ini mendapatkan kesulitan untuk meminjam uang di platform yang lain, di perbankan dan sebagainya, sebaiknya udahlah jangan memikirkan untuk meminjam uang. Meminjam uang dalam arti meminjam uang yang bunganya tinggi seperti ini, yang ada bunganya yang di perbankan. Usahakan ya jangan sampai seperti itu, karena ya ini dia udah ada kata-kata bahwa tidak akan bisa mengajukan pinjaman di berbagai perusahaan yang terdaftar di OJK katanya. Ya tidak masalah, yang penting kalian fokus saja mencari uang, fokus saja mencari rezeki. Ya kalau memang kalian rezekinya banyak tidak perlu pinjam-pinjam uang dari bank lagi kan. Tinggal nabung aja, kumpulin aja. Kami memberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kredibilitas kredit dan pastinya untuk mencegah terdaftarnya data Anda di Pusdapil dan Slik OJK. Oke lah. Terdaftar atau dimasukkan blacklist Slik OJK itu tidak perlu dipermasalahkan ya. Karena yang harus dipikirkan itu bukan masalah Slik OJK, tapi bagaimana caranya kalian mendapatkan uang, mendapatkan rezeki. Yang kalau memang kalian punya niat bayar, uangnya sudah terkumpul banyak, sudah cukup untuk membayar hutang, ya tinggal dibayarkan saja. Jadi tidak perlu dipikirkan, waduh data saya masuk Slik OJK, bagaimana ini ke depannya saya tidak bisa pinjam uang riba lagi nanti, gimana nih? Nah itu akan membebani pikiran kalian. Jadi sebaiknya tidak usah memikirkan hal itu. Yang harus dipikirkan bagaimana mencari peluang lain untuk mendapatkan uang agar bisa nabung, dikumpulkan, dan kalau memang punya niat bayar, silahkan dibayar. Kalau memang ternyata kalian sudah dicaci maki yang berlebihan, ya itu kan terserah kalian mau bayar atau tidak. Karena kan kalau sudah dicaci maki, disebar data dan sebagainya, itu kan akan menggugurkan perjanjian pinjam meminjam di awal. Jadi sudah disebar data, dipermalukan dan sebagainya.
sebaiknya memang tidak usah dibayar karena perjanjian utang piutang dianggap batal. Oke ya, seperti itu. Jadi begitu isi dari email yang dikirimkan oleh Julo ya. Dan untuk layanan program keringanan atau restrukturisasi, Anda dapat membalas email kami atau menghubungi admin Julo melalui nomor pesan WhatsApp ini. Nah, hal ini sering sekali ya, baik itu penagihan yang melalui email atau chat WA, ini suka ujung-ujungnya untuk agar bisa mendapatkan keringanan, jadi kalian harus menghubungi salah satu nomor chat WA, biasanya ada yang seperti itu. Nah, hal ini mungkin bisa saja betul ini dari Julo. Tapi kalau misalkan melalui WA itu sedikit beresiko, dalam arti kalau misalkan melalui WA suka ada indikasi penipuan, mengatasnamakan instansi tertentu. Dalam hal ini mengatasnamakan Julo itu bisa saja terjadi. Jadi sebaiknya kalian nasabah gagal bayar di aplikasi Julo hati-hati dengan tawaran-tawaran keringanan yang dikirimkan melalui email, SMS, WA, dan diminta untuk menghubungi nomor WA tertentu. Karena hal ini rawan penipuan, jadi harus betul-betul teliti, harus betul-betul diselidiki dulu apakah ini memang betul atau enggak. Karena banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan pinjaman online. Pinjaman online manapun ya, termasuk di sini ada Julo. Jadi sebaiknya menyikapi email seperti ini, kalian pertama jangan terlalu dipikirkan, santai saja, kalian sikapi dengan santai, kalian fokus saja mencari rezeki, mencari uang yang banyak, mencari peluang-peluang usaha agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, bisa ditabung dan mungkin nanti bisa digunakan untuk membangun masa depan kalian. Nah, kalau misalkan mendapatkan keringanan melalui chat WA juga, kalian harus berhati-hati, diteliti dulu apakah betul chat WA-nya ini memang dari Julo langsung ataukah dari oknum yang mengatasnamakan aplikasi Julo. Oke ya, semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, karena saya yakin masih banyak sekali nasabah-nasabah yang kebingungan, nasabah-nasabah yang sedang gagal bayar, bahkan baru mulai telat bayar karena ketidakmampuan untuk bayar. Kalian kuncinya adalah kuatkan mental, tetap semangat, tetap fokus membangun masa depan, mencari rezeki. Jangan terlalu memikirkan pinjaman online. Karena kalau kalian terlalu fokus memikirkan pinjaman online, nanti kalian tidak bisa fokus untuk mencari rezeki yang bisa untuk ditabung membangun masa depan kalian. Ingat, pinjaman online kalau terus dipikirkan, kalau terus dirawat, itu akan menghancurkan hidup kalian selamanya. Hidup kalian sekaya apapun, jika sudah terjun ke pinjaman online, harta kalian akan habis dan menjadi orang miskin dari yang paling miskin. Jadi jangan pernah menyentuh yang namanya pinjaman online, walaupun iklannya bagus, tawarannya bagus, tapi dibalik semua itu kalian akan terjebak dalam lilitan hutang yang nantinya akan semakin besar. Oke ya, semoga bermanfaat dan kalian bisa termotivasi untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan pinjaman online manapun. Pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal, tetap kalian harus berhati-hati. Kalau bisa, jangan pernah menyentuh, jangan pernah meminjam uang di pinjaman online, agar hidup kalian ke depannya lebih tenang dan fokus mencari nafkah untuk kehidupan kalian sehari-hari, bukan untuk membayar hutang pinjaman online. Kalian harus tetap semangat, jangan sampai mental kalian ngedrop. Apapun yang dilakukan oleh DC pinjaman online, terutama pinjaman online Julo, kalian sikapi dengan akal sehat, sikapi dengan pikiran jernih agar tidak terjebak dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.